Apa judul khotbahnya Bapak Ibu? Ayub saleh tetapi menderita. Mari kita buka ayatnya, Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, ini ucapan yang tidak benar dari seorang istri. Berapa Ibu? Jadi masakan dia mendorong suaminya untuk mengutuki Allah, itu pertama. Yang kedua, matilah kamu. Wah, ini kurang benar. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat Ayub itu saleh, tetapi kenapa dia menderita? Karena salah nama. Saudara tahu arti Ayub? Dalam bahasa Ibrani, Ayub artinya adalah dilukai. Itulah sebabnya Ayub menderita luar biasa. Dilukai tubuhnya dengan penyakit koreng dan segala macam. Yang kedua, dilukai hatinya sehingga dia mengalami kehilangan anak-anaknya dan juga harta miliknya. Itulah sebabnya bagi kita juga hari ini, saudara jangan asal comot nama anak saudara dari Alkitab kalau saudara tidak mengerti artinya. Karena nama itu sesuai dengan artinya, itu juga akan terjadi pada kehidupan anak kita kelak nantinya. Saudara tidak ingin mengalami anak kita menderita. Berapa Ibu? Karena itulah pastikan arti setiap nama yang saudara berikan kepada anak saudara itu menjadi berkat bagi anak saudara. Supaya apa? Benar-benar kehidupan dia nanti sesuai dengan namanya, dia benar-benar diberkati. Tapi sebaliknya, kalau salah nama, maka nama tadi akan menjadi kutuk di dalam kehidupan anak saudara. Itulah sebabnya Ayub itu artinya nama yang dilukai. Maka hidupnya juga mengalami dilukai. Padahal dia sebenarnya saleh. Bahkan Allah memuji dia paling saleh di bumi ini. Mana buktinya? Kita buka Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi walaupun dia saleh, tapi karena arti namanya tidak baik, artinya dilukai. Itulah sebabnya Ayub mengalami sesuai dengan namanya. Dia mengalami dilukai, baik secara fisik maupun hatinya dilukai. Itulah sebabnya bagi setiap kita juga hari ini, mari berikan nama anak kita, berikan apapun nama yang sesuai dengan nama berkat. Saudara harus paham arti setiap nama, supaya apa? Supaya benar-benar anak kita sesuai dengan namanya, hidupnya akan diberkati. Amin. Walaupun Allah memuji Ayub, tetapi iblis tetap negatif tinggi. Oh, jelas aja dia takut kamu Tuhan, karena kamu memberikan pagar sama dia, karena kamu memberkati dia. Jelas aja dia coba angkat pagarnya dan jangan berkati dia, pasti dia akan mengutuki engkau. Jadi benar-benar iblis itu rada-rada juga Bapak Ibu, nantangin Allah untuk apa? Punya kesempatan iblis mencobai Ayub. Tetapi ada hal yang juga perlu kita pahami Bapak Ibu. Walaupun namanya iblis, tetapi dia tahu bahwa Ayub itu diberkati oleh Allah, bahwa Allah memberikan pagar di dalam kehidupan dia. Sebaliknya banyak orang Kristen, namanya pengikut Yesus, tidak sadar bahwa sebenarnya Allah punya rancangan yang indah di dalam kehidupan dia. Banyak orang Kristen malah curiga kepada Allah. Oh, jangan-jangan Allah yang membuat aku sakit hari ini. Jangan-jangan Allah membuat aku resesi hari ini. Jangan-jangan Allah membuat aku jomblo sampai usia 40 tahun. Gitu Bapak Ibu. Hari ini mari kita harus positif thinking kepada Tuhan. Karena apa? Sebagaimana positif thinking kita, seperti itu iman kita, maka sesuai dengan iman kita, itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin ya Ibu. Karena itulah selalu punya pikiran positif tentang Tuhan, supaya hal positif juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Iblis menghadap Tuhan. Coba kita buka Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Pak, kenapa ada anak-anak Allah di sini, Pak? Bukankah anak-anak Allah itu adalah kita hari ini? Tapi kalau zaman dulu kok bisa ada anak Allah, Pak? Saudara tahu anak-anak Allah ini apa nih? Inilah malaikat-malaikatnya iblis, Bapak Ibu. Kenapa mereka disebut anak-anak Allah, Bapak Ibu? Bahkan juga dalam kisah Nuh juga ada disebut anak-anak Allah. Kenapa mereka disebut anak-anak Allah? Saudara tahu kenapa? Karena iblis telah mengambil posisinya dan statusnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dulu diciptakan serupa segambar Allah. Itu sama juga dengan Adam dan Hawa adalah anak-anak Allah. Sama seperti anak-anak saudara, Bapak Ibu. Anak saudara pasti mirip saudara. Tidak mungkin mirip tetangga. Tanpa anak saudara minta, pasti ketika lahir, pasti mirip saudara. Apakah rambutnya, apakah bibirnya, apakah hidungnya, apakah kulitnya, segala macam. Langsung copy paste dari saudara. Bapak Ibu ya. Langsung mirip kan? Nah, hal yang sama juga ketika Adam dan Hawa serupa segambar Allah, itu sama dengan pernyataan
Adam dan Hawa adalah anak-anak Allah. Oke, pegang dulu itu ya. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Posisi Adam dan Hawa itu diambil oleh iblis. Posisi apa? Posisi Adam dan Hawa di hadapan Allah diambil oleh iblis. Itulah sebabnya iblis punya akses untuk datang kepada Allah. Itu ayat tadi. Karena apa? Di situ dulu posisi Adam yang bisa akses kepada Allah. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka posisinya, aksesnya kepada Allah itu juga diambil. Bukan hanya posisi dan aksesnya, juga statusnya. Itulah sebabnya iblis dan kuncu-kuncunya disebut juga menjadi anak-anak Allah. Dan ketika iblis menjadi anak-anak Allah dan Adam dan Hawa kehilangan statusnya, itulah sebabnya mereka bukan lagi disebut anak Allah, tapi menjadi hamba. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, statusnya diambil, posisinya diambil, akses juga diambil. Oh, semuanya Bapak ya. Karena itulah maka iblis bisa datang menghadap kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Itu sebenarnya posisi Adam. Tetapi bukan hanya itu saja dilakukan oleh setan, iblis Bapak Ibu. Posisi dia yang bisa mengakses datang kepada Allah itu dimanfaatkan untuk iblis mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah. Jadi aksesnya itu dipakai oleh iblis untuk mendakwa manusia di hadapan Allah. Tuh lihat Allah tuh manusia itu dosa lagi tuh. Lihat melanggar hukum pertama, dia melanggar hukum ketiga, dia melanggar hukum ketujuh. Jadikan dia Tuhan, kutuki dia, buat dia menderita, buat dia sakit, buat dia segala macam. Jadi posisi Adam dan Hawa itu dipakai oleh iblis untuk mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah. Tetapi itu pun tidak berlangsung selamanya. Ketika Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, maka surga dikuduskan oleh darah Yesus. Yesus membawa darahnya di surga sehingga dikuduskan, sehingga tidak ada lagi tempat bagi iblis. Itulah sebabnya ketika Yesus naik ke surga, maka iblis dilemparkan ke bumi. Dan kemudian ayat berikutnya, Wahyu 12 ayat 10 dan 11 dikatakan, sekarang telah tiba kekuasaan dan pemerintahan Allah kita yang telah diurapinya. Pada saat Yesus naik ke surga, disitulah iblis dilempar dan Yesus kembali punya kuasa di surga. Amin Bapak Ibu. Dan posisi ini dipakai oleh Tuhan Yesus bukan lagi mendakwa seperti setan, mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah, tapi lewat posisi ini Yesus menjadi pengantara kita siang dan malam di hadapan Allah, menjadi pembela kita siang dan malam di hadapan Allah. Itulah sebabnya di dalam Yesus kita selalu diberkati oleh Allah di surga. Kalau dulu dipakai oleh iblis untuk mendakwa, maka manusia di dalam hukum Taurat habis dihukum ya. Tapi sekarang enggak. Setelah naik ke surga menjadi pembela kita. Sehingga apa? Di dalam Yesus kita selalu dibela, kita selalu menjadi benar di hadapan Bapa di surga. Dan hari ini juga kebenaran kita bukan dengan melakukan hukum Taurat lagi, karena Yesus telah menggenapi lewat kematian Yesus salib. Tapi hari ini kita benar dengan percaya. Karena itulah dengan percaya yang benar kita menjadi hidup yang benar. Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat, sehingga bukan lagi bagian kita untuk mengerjakan hukum Taurat, karena Yesus telah menggenapinya. Bagian kita untuk percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Mana ayatnya Pak? Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kita mendapatkan kebenaran bukan karena kita berbuat, tapi karena percaya. Itu kata ayat. Haleluya Bapak Ibu. Bagaimana bisa berubahnya? Begini. Awalnya Allah dengan manusia adalah satu. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, apa terjadi Bapak Ibu? Maka Allah dengan manusia terpisah. Apa yang menjadi pemisahnya? Dosa. Dan itu dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Ya, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, bukannya telinga Tuhan tidak mendengar segala doa-doa kita, tetapi karena dosa dan kesalahan mula yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Oke Bapak Ibu ya. Jadi pemisahnya adalah dosa. Allah Maha Kasih, maka Allah sebenarnya ingin menyelamatkan manusia. Allah ingin juga mendengarkan doa-doa manusia. Tetapi dosa ini menjadi penghalang. Itulah sebabnya penghalang ini harus diselesaikan dulu. Supaya Allah tidak kompromi terhadap dosa. Caranya apa? Allah menurunkan hukum. Dan itulah namanya hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu adalah standar kekudusan Allah, standar kebenaran Allah, standar kebaikan Allah. Lalu Allah kemudian berkata, hai manusia, kalau kamu bisa melakukan hukum Taurat ini, maka kamu menjadi kudus di hadapanku. Kalau kamu bisa melakukan hukum Taurat ini, maka kamu belum menjadi benar di hadapanku. Kalau kamu bisa melakukan hukum Taurat ini, maka kamu menjadi baik di hadapanku. Jadi standar Allah adalah hukum Taurat ini. Manusia mengerjakannya, maka kalau berhasil, maka dia menjadi kudus di hadapan Allah, menjadi benar di hadapan Allah, dan menjadi baik di hadapan Allah. Nyatanya berhasil nggak Bapak Ibu? Manusia melakukan hukum Taurat? Tidak. Kenapa? Taurat sempurna, manusia tidak sempurna. Maka manusia tidak sempurna tidak mungkin bisa mengerjakan hukum Taurat yang sempurna. Bahkan manusia yang kira-kira hebat dalam perjanjian lama itu pun gagal. Siapa manusia hebat kira-kira dalam perjanjian lama? Salah satunya adalah Musa. Kenapa hebat?
Karena Musa lah yang membawa hukum Taurat itu turun dari puncak gunung Sinai. Berhasil nggak Musa melakukan hukum Taurat? Gagal. Buktinya, dia tidak masuk tanah Kanaan. Siapa lagi kira-kira orang yang berjaya lama yang hebat? Daud. Kenapa saya katakan hebat? Karena Allah sendiri berkata dalam Mazmur bahwa hatinya melekat kepada Allah. Itu luar biasa Bapak Ibu. Hatinya melekat kepada Allah. Dan itu pun gagal. Ada dua hukum yang dilanggar oleh Daud. Yang pertama, perzinahan. Dia berzina dengan siapa? Batseba. Nah, rupanya Daud tidak ingin ketahuan perzinahannya. Itulah sebabnya suami di Batseba siapa namanya? Uria. Ya, Uria dibunuh. Kenapa? Takut ketahuan istrinya berzina dengan Daud. Dibunuh. Akhirnya jadi dua pelanggaran dilakukan. Pertama perzinahan, yang kedua pembunuhan. Itulah sebabnya Daud harusnya mengalami kematian. Satu saja hukum dilanggar udah mati. Ini dua. Harusnya dia mati double. Tapi ini karena kasih karunia Tuhan, maka dia tetap hidup. Hukumannya itu bukan ditimpa oleh Daud, tetapi keturunannya yang mengalami. Perzinahannya dengan Batseba, yang dihukum siapa Bapak Ibu? Putra hasil perzinahannya mati. Bukan Daud yang mati, putranya yang mati. Jadi harusnya si Daud yang mati, Bapak Ibu. Tapi karena kasih karunia ini dipindahkan ke anaknya, mati anaknya. Lalu yang kedua, akibat pembunuhan dengan Uria. Harusnya apa? Daud juga mati. Ini juga. Bukan hukumannya jatuh kepada Daud, tapi jatuh kepada keturunannya. Apa itu hukumannya? Bahwa pedang tidak akan lepas dari keturunan Daud. Itulah sebabnya sejak masa Daud terus ke bawah terjadi bunuh-membunuh anak-anaknya Daud. Kenapa? Karena itu bagian kutuk hukuman Daud membunuh Uria. Jadi harusnya Daud yang mati Bapak Ibu. Karena kasih karunia bukan Daud yang mati, keturunan yang mati-mati. Bunuh-bunuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi itu sebenarnya bagian dari kasih karunia. Hal yang sama juga dengan kita. Saudara kita semua harusnya mati akibat dosa kita. Tapi siapa yang mati menggantikan kita? Yesus. Ini namanya anugerah. Yang mati siapa Bapak Ibu? Yesus kan? Harusnya siapa yang mati? Ya kita dong. Orang kita yang dosa. Karena itulah anugerah itu. Yesus mati menggantikan kita. Sebagaimana juga Daud, harusnya dia mati double, 2 kali. Karena perzinahannya, karena pembunuhannya. Tapi bukan dia yang mati, keturunannya yang mati. Itu sebenarnya anugerah dari Tuhan. Nah, jadi ini hukum Taurat ini gagal dilakukan. Walaupun termasuk orang yang terbaik itu Musa, gagal. Daud yang hatinya melekat pada Allah, gagal. Itulah sebabnya karena gagal, orang Israel harus memberikan korban penebus dosa setiap hari, bahkan juga setiap tahun. Tetapi itu hanya sementara, hanya menutupi, bukan menghapus dosa Bapak Ibu, hanya menutupi. Tetapi kemudian Allah memberikan solusi yang sebenarnya, bukan dengan manusia lagi memberikan korban, tapi Allah sendiri memberikan korban dengan mengaruniakan Yesus. Dan Yesus hari ini menggenapi hukum Taurat. Lihat kematian yang di atas kayu salib. Kenapa bisa menggenapi hukum Taurat dengan kematian di atas kayu salib? Karena hukum Taurat itu intinya adalah salib. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala budi, dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Itulah salib. Lihat aja salib ini. Yang tegak inilah yang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Yang datar inilah yang mengasihi sama seperti diri sendiri. Jadi salib ini inti Taurat. Disinilah Yesus mati, maka Yesus langsung bisa menggenapi hukum Taurat. Saudara paham Bapak Ibu? Ketika Yesus telah menggenapi hukum Taurat, maka kekudusan di depan Allah, kebenaran di depan Allah, kebaikan di depan Allah, bukan lagi dengan melakukan hukum Taurat yang bawah ini, tapi dengan percaya kepada Yesus yang atas ini. Ketika kita percaya kepada Yesus, di dalam Yesus, maka otomatis kita kudus di depan Allah, kita menjadi benar di depan Allah, kita menjadi baik di depan Allah. Karena itu, lewat kita percaya, maka kita menjadi kudus di dalam Yesus. Kita menjadi benar di dalam Yesus. Dan kita menjadi baik di depan Yesus, di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena itulah hari ini kita kudus bukan karena apa kita perbuat, tapi hari ini kita kudus karena apa kita percaya di dalam Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Kepunyaan Ayub di bawah kuasa iblis. Wow. Jadi Allah sempat memberikan segala milik Ayub, apapun itu, di bawah kuasa iblis. Wah, ini kesempatan yang langka kata iblis. Ketika diberikan kuasa itu, langsung dia habisi semua miliknya Ayub. Anaknya 10, 7 laki-laki, perempuannya berapa? 3. Habis mati semua. Kekayaannya, kambing domba segala macam, habis semua. Waduh. Bahkan juga kesehatan Ayub habis, sehingga Ayub menjadi korengan Bapak Ibu, tiduran di debu. Wah, itu udah gatal sekali tuh berarti badan itu Bapak Ibu, sampai harus tiduran di debu Bapak Ibu, pakai dikorek-korek. Waduh, udah gimana tuh. Jadi luar biasa. Ketika ada kesempatan, maka iblis langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan secepat-cepatnya. Coba kita lihat aja dulu Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Segala yang dipunyai siapa nih? Ayub.
ada dalam kuasa iblis. Wah, enak itu si iblis itu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Maksudnya apa? Jangan cabut nyawanya, ya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, sejak saat ini langsung bencana demi bencana dialami Ayub. Kenapa? Karena pagar Allah telah dicabut daripada Ayub, sehingga iblis bisa menyerang, sehingga iblis bisa membinasakan segala yang menjadi milik Ayub, termasuk kesehatannya. Karena itulah penting sekali orang Kristen untuk mengalami pagar Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami pagar Tuhan, Bapak Ibu? Saudara ada di dalam Yesus. Sebab apa? Di dalam Yesuslah kota benteng kita dan perlindungan kita. Itulah pagar Tuhan. Itulah sebabnya tetap setia di dalam Yesus. Karena itu pagar kita. Selama saudara di dalam Yesus, mantap semua itu, Bapak Ibu. Gak akan ada setan gondoruo yang bisa menyerang saudara. Kenapa? Pagar kita Yesus. Mantap punya. Kota benteng kita, kota perlindungan kita, tidak akan bisa dijarah oleh setan. Amin. Tapi kalau kita keluar dari Yesus, wah, udah terbuka banget kita, Bapak Ibu. Saudara bisa mengalami seperti Ayub. Habis semua menjadi milik kita. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, Bapak Ibu, peristiwa Ayub ini menjadi pelajaran bagi kita. Tetap di dalam Yesus. Jangan murtad. Iya, jangan saudara kawin sama Abu Bakar. Udah Abu dibakar lah gitu. Wah, jangan tuh, Bapak Ibu. Jangan kawin sama Siti Nurbaya. Jangan. Nanti saudara masuk buku Mara Rusli. Nah, ya, Siti Nurbaya itu karangan Mara siapa? Mara Rusli kan? Bapak Ibu, karena itulah bagi kita hari tetap di dalam Yesus supaya kita mengalami pagar perlindungan Allah kota benteng kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Orang Yahudi pernah mengalami hal itu ketika berjalan di padang gurun. Mereka menolak roti mana. Menolak roti mana itu sama mereka menolak Allah, menolak berkat Allah, menolak perlindungan Allah. Itulah sebabnya ketika mereka menolak, langsung banyak ular datang. Selama ini ular itu udah di mana, Pak? Kok bisa tiba-tiba kucuk-kucuk datang, Pak? Selama ini pagar Allah ada di dalam kehidupan orang Israel berjalan di padang gurun. Itulah sebabnya apapun mara bahaya di padang gurun tidak akan bisa masuk pada mereka, tidak akan bisa menyerang mereka. Pagar Allah ada melindungi mereka. Tetapi ketika mereka menolak roti mana, menolak Allah, pagar Allah ini dicabut. Terus ketika pagar Allah dicabut, maka semua mara bahaya di padang gurun itu akan menyerang mereka. Tapi kenapa ular, Pak? Padahal di padang gurun kan banyak lagi binatang berbisa. Ada kelabang, ada kalajengking, dan segala macam. Kenapa ular? Saudara tahu kenapa ular? Karena ini gambaran setan, ular. Jadi kapan saja kita menolak Allah, menolak perlindungan Allah, maka setan akan datang menyerang kita. Haleluya, saudara akan bisa mengalami seperti Ayub. Pagar Allah diangkat, dus, nyerang semua, Bapak Ibu. Habis semua, haleluya. Dan itu yang terjadi pada orang Israel. Ketika mereka menolak roti mana, pagar Allah dicabut, ular akan datang menyerang mereka. Banyak yang sakit, banyak yang mati. Solusinya, Allah menyuruh Musa mendirikan ular tembaga di sebuah tiang. Dan itu gambaran apa? Salib Yesus. Sehingga setiap orang yang digigit ular, melihat kepada ular tembaga tadi, mereka akan disembuhkan dan mereka selamat. Hal yang sama juga dengan kita. Itu gambaran Yesus. Setiap kita yang diserang oleh ular, menderita resesi, menderita penyakit, lihat kepada Yesus di atas salib. Maka hari ini kita disembuhkan, kita diberkati, kita diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Kita tutup khotbah kita dengan Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular apa? Tembaga, dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kenapa ular tembaga? Kenapa tidak ular beneran? Karena ular tembaga ini susah buatnya, Bapak Ibu. Saudara harus bakar dulu tembaga, dibentuk jadi ular. Bagusnya ular beneran. Ular beneran begitu banyak sekitar mereka saat itu. Berapa, Ibu? Getok aja satu, gantung pada tiang, itu lebih cepat. Hitungan detik juga langsung bisa. Berapa, Ibu? Ya, kenapa harus ular tembaga? Kenapa tidak ular beneran? Karena ini adalah gambaran tentang Yesus. Dan Yesus bukan berdosa beneran. Tapi Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa karena kita. Berapa, Ibu? Makanya bukan ular beneran. Karena itu nanti akan menuju kepada Yesus. Benar? Itu satu hal. Jadi kenapa bukan ular beneran? Yang kedua, kenapa tembaga, Pak? Kenapa tidak ular kayu aja, Pak? Bukankah pimpinan-pimpinan dari orang Yahudi itu, orang Israel itu punya tongkat? Tongkatnya juga kayak ular gitu, bengkok ini, Bapak Ibu. Nah, kayak tanda tanya. Benar? Kenapa bukan itu, Pak? Karena lebih praktis. Langsung cantolkan aja di tiang, tinggikan. Hai, lihat semua sini. Karena bukan kayu yang menunjukkan penghakiman Allah pada Yesus di atas kayu salib, tetapi tembaga. Tembaga berbicara apa? Penghakiman. Kenapa ular tembaga? Karena ini gambaran tentang Yesus kelak di atas kayu salib. Karena Yesus tergantung di salib, dihakimi oleh Allah karena menanggung dosa kita. Jadi tembaga berbicara penghakiman. Itulah sebabnya di akhir zaman juga nanti akan dikatakan langit seperti tembaga. Artinya apa? Langit penuh dengan penghakiman. Yesus dihakimi di atas kayu salib bukan karena dosa Yesus, bukan ular benar Yesus, tapi Yesus menanggung dosa yang tidak mengenal dosa karena menanggung segala dosa kita. Dan Yesus mengalami penghakiman di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Itulah sebabnya lihat penghakiman
Yesus di atas kayu salib, kita di dalam Yesus tidak lagi dihakimi oleh Allah. Karena itulah Roma 8 ayat 1 dikatakan, kita di dalam Yesus bebas penghakiman Allah. Kenapa bebas penghakiman Allah? Karena Yesus telah dihakimi di atas kayu salib, menggantikan setiap kita. Bahkan Allah juga melupakan dosa kita. Kenapa Allah melupakan dosa kita? Karena Yesus telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya hidupi salib Yesus, agar setiap kita hari ini bebas dari dosa, agar setiap kita hari ini bebas penghakiman Allah. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.